Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa begitu sendiri meski dikelilingi ribuan orang? Pernahkah hatimu bertanya, di mana dia saat aku lelah, saat aku takut, saat aku bingung? Sesungguhnya, kedekatannya lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Lebih dekat dari yang bisa kau bayangkan. Dalam setiap tarikan nafas, setiap detak jantung, dia hadir, menuntun, menenangkan, dan menunggu engkau menyadarinya. Hari ini mari kita bersama menelusuri hakikat kedekatannya, menyingkap cahaya yang tersembunyi dalam setiap detik kehidupanmu. Bab 1. Menyadari kedekatan yang tak terlihat. Dalam setiap detik hidupmu, ada sebuah kenyataan yang sering luput dari perhatian, bahwa di balik tarikan nafas, denyut jantung, dan aliran darah yang mengalir tanpa henti, terdapat kehadiran yang lebih dekat kepadamu daripada urat leher yang menyalurkan kehidupanmu. Engkau mungkin sibuk menatap dunia luar, mencari jejak keagungannya dalam langit atau lautan, namun hakikatnya justru ada di setiap gerak halus tubuhmu, di setiap detik yang engkau hirup tanpa sadar. Bila engkau menundukkan hati dan diam sejenak, engkau akan merasakan getaran lembut yang seakan berbisik bahwa engkau tidak pernah sendiri, bahwa ada yang menuntunmu, bahkan ketika engkau berpikir semua ini hanya milikmu sendiri. Kehadirannya yang begitu dekat tidak menuntutmu untuk bergerak, berbicara, atau melakukan sesuatu. Bahkan ketika engkau duduk dalam diam, saat itu juga dia hadir, menelusuri setiap sudut batinmu dengan kesadaran yang penuh kasih, menyingkap lapisan-lapisan halus dari dirimu yang mungkin selama ini terabaikan. Engkau bisa menutup mata dan berpura-pura bahwa engkau sendiri, namun setiap pikiran, setiap rasa, dan setiap hembusan nafasmu adalah saksi dari kehadiran yang tak terlihat namun nyata. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang lepas dari perhatiannya, karena dia lebih dekat daripada yang bisa engkau bayangkan. Menyadari kedekatan ini bukan soal mengetahui banyak ayat atau hafalan, melainkan memahami bahwa setiap bagian dari dirimu adalah ruang perjumpaan dengannya. Saat engkau mulai menoleh ke dalam diri dengan kesungguhan hati, engkau akan merasakan sebuah rasa aman yang tidak bisa dijelaskan kata-kata. Sebuah kepastian yang lembut, menenangkan, dan tak memerlukan bukti. Setiap detik kehidupanmu menjadi percakapan batin yang terus berlangsung, meskipun engkau tidak menyadarinya, meskipun dunia mengajarkanmu untuk melihat hanya dengan mata lahiriah. Ketika engkau menyadari bahwa setiap gerakan tangan, setiap detik yang berlalu, bahkan getaran terdalam dari hati dan pikiranmu selalu berada dalam genggamannya, engkau mulai memahami arti dari kedekatannya yang paling hakiki. Tidak ada kata yang cukup untuk menjelaskan pengalaman ini, karena ia bukan sekadar pengetahuan, tetapi kesadaran yang hidup, pengalaman yang membelai jiwa, dan cahaya yang perlahan menembus lorong-lorong gelap batinmu. Engkau belajar untuk hadir sepenuhnya dalam tiap momen, karena setiap momen adalah kesempatan untuk merasakan bahwa engkau dicintai tanpa syarat. Dan ketika engkau benar-benar menyadari hal ini, engkau akan menemukan ketenangan yang tak bisa diberikan oleh dunia manapun. Sebuah kedamaian yang lahir dari pengertian bahwa dia lebih dekat daripada urat lehermu sendiri, bahwa kehadirannya senantiasa mengelilingimu dengan lembut, menuntunmu, dan membisikkan ketenangan yang tak terbatas. Dalam kesadaran itu, engkau mulai memahami bahwa hidup bukan sekadar bergerak dari satu hari ke hari berikutnya, tetapi sebuah perjalanan batin yang penuh kasih sayang, yang mengajarkanmu untuk menemukan rumah sejati dalam diri sendiri, di mana dia selalu hadir, menunggu, dan menemanimu dengan kelembutan yang abadi. Bab 2. Nafas sebagai jembatan keabadian. Setiap tarikan dan hembusan nafas yang engkau anggap biasa, sesungguhnya adalah saksi bisu dari kedekatannya yang tak terhingga. Nafas yang engkau hirup tanpa sadar bukan sekadar fungsi tubuh, melainkan jembatan yang menghubungkan dunia yang tampak dengan keabadian yang tak terlihat. Saat engkau menenangkan diri dan memperhatikannya, engkau akan merasakan sebuah kesadaran yang lembut. Seakan setiap hela dan lepas nafas membawa pesan bahwa engkau selalu diperhatikan, selalu diiringi, dan selalu dicintai meski engkau sering lalai menyadarinya. Nafas adalah tanda kasihnya,
yang tak pernah berhenti, tanpa meminta balasan, tanpa mengharap penghargaan, hadir dalam setiap detik hidupmu. Bila engkau mampu menghadirkan hati dalam setiap tarikan nafas, engkau akan merasakan ketenangan yang melingkupi seluruh jiwa, sebuah kesadaran yang lembut namun pasti, bahwa ada kehadiran yang lebih dekat dari urat lehermu, selalu menuntun dan menenangkan setiap kegelisahan yang engkau bawa. Bahkan ketika dunia menuntutmu untuk berlari atau menimbun kekhawatiran, nafasmu tetap menjadi pengingat lembut bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Engkau mungkin mengira bahwa lari dari rasa takut, gelisah, atau penyesalan bisa membuatmu bebas. Tetapi setiap hela dan hembus nafas mengingatkanmu pada satu kenyataan. Ada yang selalu hadir, menuntun, dan menjaga dengan kelembutan yang tak terbatas. Nafas bukan sekadar fungsi biologis, melainkan doa yang terus mengalir. Kesadaran yang menghubungkanmu dengan yang maha dekat, dan pengingat bahwa hidupmu berada dalam genggamannya yang penuh kasih. Engkau hanya perlu hadir, diam sejenak, dan membuka hati untuk merasakannya. Ketika engkau mulai menyadari ritme nafasmu, engkau akan merasakan sebuah rasa aman yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanya dalam keheningan yang sadar, engkau bisa merasakan bahwa setiap tarikan nafas adalah pelukan darinya. Setiap hembusan adalah penyejuk yang menenangkan setiap kepedihan, kekhawatiran, dan keraguan yang bersembunyi di dalam hatimu. Nafas menjadi saksi hidup dari pertemuanmu dengannya, pengingat yang halus bahwa kedekatannya lebih nyata daripada yang bisa engkau lihat, dan lebih lembut daripada yang bisa engkau rasakan secara lahiriah. Dan ketika engkau berhenti sejenak, menutup mata, dan hanya memperhatikan aliran nafas yang masuk dan keluar, engkau akan menemukan ruang hening yang menuntunmu pada kesadaran akan keabadiannya. Di sana engkau memahami bahwa kehadirannya bukan sekadar kata atau doa, tetapi pengalaman yang hidup, lembut, dan menenangkan. Engkau belajar bahwa setiap tarikan nafas adalah pertemuan batin yang tiada henti. Sebuah jembatan yang membawa hatimu lebih dekat pada pemahaman bahwa Dia selalu hadir, lebih dekat daripada urat leher yang memberi kehidupan, dan selalu menunggu untuk engkau sadari dengan kelembutan penuh kasih. Bab 3. Hati yang mengetahui tanpa kata. Hati memiliki cara untuk mengetahui sesuatu yang pikiran tidak bisa tangkap. Ada bahasa yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang diam, yang merasakan tanpa harus memahami. Kedekatannya seringkali dirasakan bukan melalui argumen atau bacaan panjang, tetapi melalui kesadaran hati yang tanpa syarat menerima kehadirannya. Hati yang peka akan mengenali sentuhan halus darinya di saat engkau merasa paling lemah, saat keraguan menghampiri, atau ketika dunia terasa menekan dengan keras. Di saat itu, engkau mulai mendengar bisikan yang lembut namun pasti, bahwa engkau tidak sendiri, dan bahwa Dia lebih dekat daripada urat leher yang menopang hidupmu. Dalam setiap rasa takut, cemas, atau gelisah yang engkau coba sembunyikan dari dunia, hati yang terbuka akan menangkap sinyal halus dari kehadirannya. Ia seperti cahaya lembut yang menembus celah-celah gelap batinmu, menenangkan setiap kepedihan yang tersembunyi. Kesadaran ini bukan sekadar pengetahuan intelektual, tetapi pengalaman yang hidup, menenangkan, dan membelai jiwa dengan kelembutan yang tak tergantikan. Engkau mulai memahami bahwa bahkan ketika engkau merasa jauh, Dia selalu dekat, hadir dalam setiap getaran halus tubuhmu, menunggu engkau untuk membuka mata hati dan menyadari kedekatannya yang tiada tara. Engkau bisa membaca banyak kitab, mendengar ceramah panjang, atau mempelajari hikmah dari para wali, tetapi bila hatimu tidak hadir sepenuhnya, kedekatan itu tetap terasa jauh. Karena kedekatan ilahi bukan sekadar teori atau konsep yang bisa dipahami, melainkan pengalaman yang hidup dalam tiap tarikan dan hembusan nafas. Dalam setiap detak jantung, dalam setiap rasa yang muncul dan menghilang. Hati yang sadar akan menyadari hal ini dengan lembut, merasakan bahwa hidup adalah ruang untuk pertemuan batin yang terus berlangsung, meskipun engkau tidak selalu memperhatikannya. Hati yang terbuka juga mampu merasakan keajaiban di balik kesendirian paling pekat sekalipun. Di saat engkau merasa paling jauh dari semua orang, kehadirannya tetap mengelilingimu,
menenangkanmu dengan sentuhan yang tidak tampak, tetapi nyata. Dari sinilah engkau mulai memahami bahwa kedekatannya bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar, melainkan dirasakan di dalam, di ruang paling halus dari dirimu yang selalu tersedia untuk menerimanya. Dan dari penerimaan itu, engkau belajar bahwa doa, zikir atau salat bukan sekadar ritual, tetapi pertemuan batin yang menegaskan bahwa engkau selalu diperhatikan. Dan ketika engkau benar-benar menyadari hal ini, engkau akan merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan, sebuah ketenangan yang lahir dari pengertian bahwa Dia lebih dekat daripada urat lehermu sendiri, selalu hadir, menuntun, dan membisikkan ketenangan yang lembut. Hati yang sadar akan menegaskan bahwa hidup bukan sekadar perjalanan lahiriah, tetapi sebuah pengalaman batin yang penuh kasih, yang mengajarkanmu untuk membuka diri, mempercayai, dan merasakan kedekatan yang nyata dengannya setiap detik, tanpa harus mencari atau berlari kemanapun. Bab 4. Tubuh sebagai cermin kehadirannya. Setiap gerakan tubuhmu, sekecil apapun, sesungguhnya adalah ungkapan dari kehadirannya yang tak terlihat namun nyata. Engkau mungkin menganggap tubuh hanyalah kendaraan sementara untuk menjalani kehidupan, namun bila dipandang dari kesadaran batin, tubuh adalah cermin yang memantulkan kehadiran ilahi dalam setiap detailnya. Dari ujung jari tangan yang lembut hingga urat leher yang membawa kehidupan, semuanya adalah titik temu antara dunia yang tampak dan yang tak tampak, di mana engkau bisa merasakan sentuhan kasih sayang yang tidak berhenti mengalir. Engkau mungkin tidak menyadari bahwa denyut jantung yang teratur, aliran darah yang lancar, dan koordinasi otot yang seimbang semuanya berjalan di bawah perhatiannya yang tak pernah lelah. Tidak ada satupun gerak tubuh yang lepas dari kesadarannya, dan tidak ada yang luput dari pemeliharaannya. Tubuhmu menjadi saksi bisu dari kasih sayangnya yang tak terbatas, mengingatkanmu bahwa kehadirannya lebih dekat daripada yang bisa engkau bayangkan. Selalu hadir dalam setiap detik dan setiap gerak yang mungkin tampak sepele bagi mata dunia. Ketika engkau mulai merenungkan gerakan sederhana, menyentuh wajah, melangkah, atau sekadar menarik nafas dalam-dalam, engkau akan menyadari bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk merasakan kehadirannya. Tubuh menjadi jalan untuk menghadirkan hati dalam kesadaran, dan dari situ, keheningan mulai berbicara lebih lantang daripada kata-kata yang engkau ucapkan. Setiap getaran otot, setiap denyut nadi, dan setiap aliran darah menjadi bahasa rahasia yang mengingatkanmu akan kedekatan yang lembut namun pasti. Kesadaran akan tubuh sebagai cermin kehadirannya juga mengajarkanmu untuk menghargai setiap bagian dari dirimu. Tubuh bukan sekadar materi, bukan sekadar sarana untuk bergerak dan bekerja, tetapi ruang suci tempat kehadirannya tersingkap secara halus. Dengan penghormatan dan kesadaran itu, engkau mulai merasakan rasa aman yang tak bisa dijelaskan, bahwa setiap detik kehidupanmu berada dalam genggamannya yang lembut dan penuh kasih. Dan ketika engkau benar-benar menyadari hal ini, tubuhmu menjadi saksi hidup dari dialog batin yang tak pernah berhenti. Setiap gerakan, setiap nafas, dan setiap getaran halus dari dirimu adalah doa tanpa kata, pertemuan batin yang menguatkan hati dan jiwa. Engkau mulai memahami bahwa kedekatannya bukan sekadar konsep atau pengetahuan, tetapi pengalaman hidup yang mengalir dalam setiap detik, menenangkan, membelai, dan mengingatkanmu bahwa Dia selalu ada, lebih dekat daripada urat leher yang menopang setiap tarikan nafas dan kehidupanmu. Bab 5. Diam yang mengungkap kehadiran. Diam bukanlah ketiadaan, tetapi ruang yang menyimpan kehadiran yang paling dekat denganmu. Ketika engkau berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, ketika engkau menutup mata dan menenangkan setiap denyut hati, engkau mulai merasakan sebuah kenyataan yang sering terlupakan, bahwa Dia hadir dalam kesunyianmu, lebih dekat daripada urat leher yang mengalirkan kehidupan. Diam bukanlah kehampaan, melainkan pintu bagi batin untuk menyadari keabadiannya yang lembut namun pasti. Dalam diam yang tulus, engkau mulai menangkap bisikan halus dari hati yang seakan berkata bahwa setiap keraguan, setiap ketakutan, dan setiap kegelisahan yang engkau simpan
Semuanya berada dalam pengawasan dan perhatiannya. Tidak ada satupun yang lepas dari kehadiran yang selalu menemanimu. Dia membuka ruang bagi kesadaran untuk menyentuh setiap lapisan jiwa, memberi kesempatan bagi engkau untuk memahami bahwa kedekatannya tidak tergantung pada ritual, bacaan, atau gerakan, melainkan pada kesungguhan batin yang hadir sepenuhnya dalam momen itu. Engkau mungkin terbiasa mengisi setiap saat dengan suara, aktivitas, atau pikiran, namun dalam keheningan yang sadar, engkau menemukan dunia yang lebih luas, sebuah ruang di mana hati dan rohmu bertemu dengan keabadian. Engkau mulai menyadari bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas, setiap detak jantung, dan setiap getaran halus dari tubuhmu adalah percakapan yang berlangsung antara engkau dannya. Dia memungkinkan engkau untuk merasakan, bukan sekadar memikirkan, bahwa engkau selalu diperhatikan dengan kasih yang lembut tanpa syarat dan lebih dekat daripada yang pernah engkau bayangkan. Dalam diam, engkau juga menemukan pengampunan yang tak terucap, ketenangan yang tak tergantikan, dan kasih sayang yang tak terbatas. Engkau belajar bahwa tidak setiap pertanyaan harus dijawab, tidak setiap keresahan harus diusir, karena dalam keheningan, Dia hadir menenangkan, memberi ruang bagi batinmu untuk bernapas, dan memahami bahwa hidup bukan sekadar serangkaian peristiwa, tetapi pengalaman batin yang penuh kehadirannya yang lembut. Dia menjadi saksi hidup dari perhatian yang tak pernah berhenti, mengingatkanmu bahwa engkau tidak pernah sendiri dan bahwa setiap detik kesunyianmu sebenarnya dipenuhi oleh keabadiannya. Dan ketika engkau benar-benar menyadari keajaiban diam, engkau mulai memahami bahwa kedekatannya bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar diri, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan dalam setiap detik yang tenang, dalam setiap hela nafas, dan dalam setiap getaran hati yang hadir tanpa tuntutan. Engkau belajar bahwa hidup yang penuh kesadaran bukanlah sekadar bergerak dari satu tempat ke tempat lain, tetapi hadir sepenuhnya, membuka diri dan menyadari bahwa Dia selalu ada, lebih dekat daripada urat leher yang menopang setiap tarikan nafas dan setiap detik kehidupanmu dengan kelembutan yang tiada batas. Bab 6. Mata yang melihat tanpa menilai. Mata lahir untuk melihat dunia, namun seringkali engkau lupa bahwa yang paling penting bukan sekadar apa yang tampak di luar, melainkan apa yang hadir di dalam batin saat engkau melihat. Dalam setiap pandangan yang sadar, engkau bisa merasakan kehadirannya yang lebih dekat daripada urat lehermu, menyelinap di setiap detail yang engkau tangkap. Mata bukan hanya instrumen penglihatan, tetapi jendela yang bisa menyingkap keheningan hati, tempat di mana engkau belajar menyadari bahwa Dia selalu ada, hadir dalam setiap detik, menuntun pandanganmu, dan menuntun kesadaranmu ke dalam keabadian yang lembut. Melihat dengan hati berbeda dari melihat dengan mata lahiriah. Ketika engkau hadir sepenuhnya, engkau mulai merasakan bahwa setiap cahaya, bayangan, dan gerakan yang tampak hanyalah simbol dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh kata-kata. Kehadirannya ada di antara celah-celah pandangan, dalam detik yang engkau abaikan, dan dalam ruang yang engkau sebut kosong. Setiap pandangan yang sadar menjadi doa yang tak terdengar, percakapan batin yang menegaskan bahwa kedekatannya selalu nyata, lembut, dan penuh kasih. Engkau mungkin melihat banyak hal di dunia ini dan menganggap semuanya nyata, namun yang sejati adalah apa yang bisa dirasakan oleh hati yang terbuka. Ketika engkau belajar melihat tanpa menilai, engkau mulai memahami bahwa segala sesuatu berada dalam genggamannya, dan bahwa engkau tidak perlu takut, risau, atau terburu-buru. Kesadaran ini mengajarkanmu untuk menghargai setiap pandangan, setiap pengalaman, dan setiap detik sebagai kesempatan untuk menghadirkan hati, menyadari kehadirannya yang lebih dekat dari urat leher, dan merasakan kasihnya yang abadi. Dalam melihat tanpa menilai, engkau belajar untuk menerima, mengalir, dan hadir sepenuhnya. Engkau memahami bahwa tidak semua yang tampak perlu diubah, dipahami, atau dikritik, karena dalam kesadaran yang tenang, engkau bisa merasakan bahwa Dia selalu hadir, menenangkan, dan membimbing dengan kelembutan yang tidak terbatas. Pandanganmu menjadi lebih dari sekadar melihat. Ia menjadi ruang untuk mengalami, merasakan,
dan menyatu dengan kehadiran yang tak terlihat namun nyata, mengingatkanmu bahwa hidup bukan sekadar apa yang terlihat, tetapi tentang pengalaman batin yang mendalam. Dan ketika engkau menyadari makna melihat dengan hati, engkau mulai merasakan kedamaian yang melampaui segala kata, keheningan yang lebih berbicara daripada suara, dan kehadiran yang lebih nyata daripada apapun di dunia ini. Engkau belajar bahwa Dia selalu dekat, bahwa kedekatannya lebih nyata daripada urat leher yang menopang hidupmu, dan bahwa setiap pandangan yang sadar adalah pengingat lembut bahwa engkau dicintai, selalu diperhatikan, dan selalu diiringi dengan kasih yang abadi, tanpa syarat dan tak terbatas oleh waktu atau ruang. Bab 7. Suara hati yang mendengar tanpa kata. Setiap suara yang engkau dengar di dunia ini hanyalah bayangan dari suara yang sesungguhnya. Suara yang lahir dari kedalaman hati, dari ruang yang tak tampak namun selalu ada. Suara hati tidak memerlukan kata, tidak memerlukan bentuk, dan tidak tergantung pada telinga lahiriah untuk didengar. Ketika engkau diam, menghadirkan diri sepenuhnya, engkau mulai merasakan bahwa suara itu berbicara dengan lembut, memberi petunjuk, menenangkan kegelisahan, dan mengingatkan bahwa Dia lebih dekat daripada urat leher yang menopang hidupmu. Engkau mungkin terbiasa mendengar banyak hal dari luar, nasihat, ucapan, atau bahkan kritik. Namun suara hati adalah yang membimbingmu tanpa menuntut, tanpa menekan, dan tanpa penilaian. Dalam setiap bisikan halusnya, engkau bisa menangkap jejak kehadirannya, hadir dengan lembut, menuntun setiap langkahmu, dan menenangkan rasa takut yang tersembunyi. Suara hati adalah jembatan antara dunia lahiriah dan dunia batin, mengajarkanmu bahwa kedekatannya selalu nyata, meski tidak selalu bisa diucapkan atau dijelaskan. Ketika engkau mulai hadir sepenuhnya pada setiap getaran batin, engkau akan menyadari bahwa suara hati bukan sekadar sensasi, tetapi pertemuan batin yang memberi arti pada setiap tarikan dan hembusan nafasmu. Engkau akan merasakan ketenangan yang lahir dari pemahaman bahwa engkau tidak sendiri, bahwa setiap keraguan dan keresahan berada dalam genggamannya yang lembut. Suara hati membimbingmu melalui labirin kehidupan, menunjukkan arah tanpa paksaan, memberi ketenangan tanpa syarat, dan menegaskan bahwa kedekatannya lebih nyata daripada yang bisa engkau rasakan melalui indera lahiriah. Engkau belajar untuk mempercayai suara hati, menerima bisikannya dengan penuh kesabaran, dan membiarkannya menuntunmu dalam kesadaran yang lembut. Dari sinilah engkau menyadari bahwa segala sesuatu yang tampak sulit, membingungkan, atau menakutkan, sebenarnya dapat dilalui dengan ketenangan yang lahir dari kehadirannya. Suara hati menjadi saksi dari pertemuan batin yang tak pernah berhenti, mengingatkanmu bahwa hidup bukan sekadar apa yang engkau lihat, dengar, atau sentuh, tetapi tentang pengalaman yang hadir dalam setiap detik, kesadaran dan perhatian batin. Dan ketika engkau benar-benar hadir, menyadari dan mendengarkan suara hati tanpa tergesa, engkau mulai merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan. Engkau menyadari bahwa Dia selalu dekat, lebih dekat daripada urat leher yang menopang kehidupanmu, selalu menuntunmu, selalu hadir dalam setiap langkah, setiap hembusan nafas, dan setiap detak jantungmu. Suara hati menjadi pengingat lembut bahwa engkau dicintai tanpa syarat, selalu diperhatikan, dan selalu diiringi kasih yang abadi, yang hadir dalam diam namun lebih nyata daripada segalanya di dunia ini. Bab 8. Sentuhan lembut dalam setiap detik. Setiap detik yang engkau jalani, setiap gerakan yang engkau lakukan, membawa sentuhannya yang tak terlihat namun nyata. Engkau mungkin berpikir bahwa hidup hanyalah rangkaian peristiwa dan rutinitas, namun bila dilihat dari kesadaran batin, setiap detik adalah kesempatan untuk merasakan kasih-Nya yang lembut, yang hadir lebih dekat daripada urat leher yang menyalurkan kehidupanmu. Sentuhan ini tidak harus dirasakan dengan kulit atau indera lahiriah, melainkan dengan hati yang hadir sepenuhnya, yang mampu menangkap kehadiran tanpa bentuk, namun penuh kasih. Engkau mungkin melewatkan hal-hal kecil, angin yang menyentuh wajahmu, hangatnya sinar matahari, atau aliran air yang menyejukkan, tanpa menyadari bahwa semuanya adalah bahasa lembut darinya. Setiap sentuhan halus adalah pengingat
bahwa engkau selalu diperhatikan, selalu dijaga, dan selalu diiringi oleh kehadiran yang lebih dekat daripada yang bisa engkau lihat. Kesadaran ini mengajarkanmu bahwa kehadirannya bukan sekadar konsep, tetapi pengalaman yang hidup, yang menenangkan jiwa dan memberi rasa aman tanpa harus engkau usahakan. Bahkan dalam kesulitan atau rasa sakit yang engkau alami, engkau bisa menemukan sentuhan lembut ini bila mampu hadir sepenuhnya. Ia hadir melalui ketenangan hati yang tiba-tiba muncul, melalui rasa lega yang datang tanpa sebab, atau melalui bisikan halus yang menenangkanmu ketika dunia terasa berat. Sentuhannya adalah doa tanpa kata, penghiburan tanpa bentuk, yang mengingatkanmu bahwa engkau tidak pernah sendiri, dan bahwa setiap detik kehidupanmu berada dalam genggamannya yang lembut namun pasti. Engkau belajar untuk membuka hati dan menyadari sentuhan ini dalam setiap detik yang engkau hirup, dalam setiap gerak yang engkau lakukan, dan dalam setiap detak jantung yang terus mengalir. Dari kesadaran ini, engkau merasakan ketenangan yang tak bisa diberikan oleh dunia manapun, sebuah kedamaian yang lahir dari pengertian bahwa Dia selalu ada, selalu hadir, dan selalu menuntunmu dalam kelembutan yang abadi. Sentuhannya bukan sesuatu yang harus dicari, melainkan sesuatu yang bisa dirasakan dalam kesadaran penuh akan setiap momen yang hadir. Dan ketika engkau benar-benar hadir untuk merasakan sentuhan ini, engkau mulai memahami makna kedekatannya yang paling hakiki, bahwa Dia lebih dekat daripada urat leher yang menopang hidupmu, selalu hadir dalam setiap detik, dan selalu membelai hati serta jiwa dengan kasih yang tidak terbatas. Engkau belajar bahwa hidup bukan sekadar melalui rutinitas atau bergerak dari satu titik ke titik lain, tetapi tentang hadir sepenuhnya, merasakan setiap detik, dan menyadari bahwa kehadirannya mengelilingimu dengan lembut, menenangkan dan menguatkan dari dalam. Dari Bab 9, Cahaya yang menyelinap dalam kegelapan. Dalam kegelapan hati dan pikiran ada cahaya yang selalu hadir, meskipun sering engkau abaikan. Cahaya itu bukan sekadar fenomena lahiriah, tetapi kehadirannya yang lebih dekat daripada urat leher yang menopang hidupmu. Saat engkau berhenti sejenak, menenangkan diri, dan menundukkan hati, engkau mulai merasakan cahaya yang lembut ini menembus lorong-lorong gelap dalam dirimu, memberi arah, menenangkan kegelisahan, dan menegaskan bahwa engkau tidak pernah sendiri. Cahaya ini tidak menuntutmu untuk bergerak cepat, tidak memaksa, dan tidak memaksa engkau memahami. Ia hanya hadir dengan kelembutan yang menenangkan. Cahaya ini hadir melalui kesadaran yang halus, melalui tarikan nafas yang engkau perhatikan, atau melalui getaran hati yang engkau rasakan tanpa kata. Ia hadir ketika engkau mulai menghadirkan diri sepenuhnya, ketika engkau membuka mata hati untuk melihat, merasakan, dan menyadari setiap detik yang engkau jalani. Bahkan ketika dunia tampak suram dan langkahmu terasa berat, cahaya ini selalu hadir untuk menuntunmu, memberi rasa aman, dan mengingatkan bahwa Dia lebih dekat daripada yang bisa engkau bayangkan. Engkau mungkin berpikir bahwa kegelapan adalah musuh yang harus dihindari, namun dalam cahayanya, engkau belajar bahwa kegelapan hanyalah ruang untuk menyadari kehadirannya lebih dalam. Setiap kesulitan, setiap keresahan, dan setiap ketakutan menjadi kesempatan untuk melihat cahaya yang menyelinap dengan lembut, memberi ketenangan yang tak tergantikan, dan mengajarkanmu bahwa hidup bukan sekadar menghadapi kegelapan, tetapi hadir sepenuhnya dalam cahaya yang selalu ada, meski tak terlihat oleh mata lahiriah. Dalam cahaya yang menyelinap ini, engkau belajar untuk mempercayai proses, menerima segala yang datang, dan hadir dengan hati yang lembut. Engkau merasakan bahwa segala sesuatu, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, ada dalam genggamannya yang lembut, dan bahwa kedekatannya tidak tergantung pada kondisi lahiriah, tetapi hadir dalam setiap detik kesadaran. Cahaya ini menjadi pengingat lembut bahwa engkau dicintai, selalu diperhatikan, dan selalu diiringi dengan kasih yang abadi, lebih dekat daripada urat leher yang mengalirkan hidupmu. Dan ketika engkau benar-benar menyadari cahaya ini, engkau menemukan kedamaian yang melampaui segala kata, ketenangan yang tak bisa diberikan oleh dunia manapun,
dan pengertian bahwa hidup adalah perjalanan batin yang penuh kasih. Engkau belajar bahwa kehadirannya bukan sekadar teori atau konsep, tetapi pengalaman yang hidup, lembut, dan menenangkan, yang selalu mengelilingimu, menuntunmu, dan membisikkan ketenangan yang abadi. Dalam cahaya yang menyelinap itu, engkau memahami bahwa Dia selalu dekat, selalu ada, dan selalu menuntun setiap langkahmu dengan kasih yang tak terbatas. Bab 10. Kedekatan yang menjadi rumah jiwa. Ketika engkau benar-benar menyadari bahwa Dia lebih dekat daripada urat leher yang menopang hidupmu, engkau mulai merasakan rumah sejati dalam dirimu sendiri. Rumah ini bukan sekadar tempat lahiriah, bukan ruang yang bisa disentuh atau dihuni oleh tubuh, tetapi ruang batin yang tenang, aman, dan abadi, tempat di mana engkau bisa hadir sepenuhnya, tanpa takut, tanpa ragu, dan tanpa syarat. Di dalam rumah jiwa ini, engkau belajar bahwa kedekatannya bukan sesuatu yang harus dicari di luar, melainkan sesuatu yang bisa dirasakan setiap detik, melalui nafas, hati, dan kesadaran yang lembut. Engkau menyadari bahwa setiap langkah yang engkau ambil, setiap detak jantung, dan setiap hela nafas adalah saksi hidup dari kehadiran yang lebih dekat daripada yang pernah engkau bayangkan. Bahkan ketika dunia mengalir dengan cepat, ketika pikiran dan emosi mencoba menguasai, rumah batin ini tetap ada, menjaga, menenangkan, dan membisikkan ketenangan yang tiada batas. Di sini engkau menemukan ruang untuk hadir sepenuhnya, merasakan setiap detik sebagai pertemuan dengannya, dan memahami bahwa hidup bukan sekadar perjalanan lahiriah, tetapi perjalanan batin yang penuh kasih sayang. Dalam kesadaran ini, engkau mulai memahami bahwa doa, zikir, perenungan, atau salat bukan sekadar rutinitas, melainkan cara untuk membuka pintu rumah jiwa dan merasakan kedekatannya. Setiap momen yang engkau hadirkan sepenuh hati menjadi sarana untuk menyadari kasih yang lembut, kehadiran yang nyata, dan ketenangan yang tak tergantikan. Rumah jiwa ini adalah simbol dari pengalaman batin yang hidup, di mana engkau bisa bertemu dengannya, merasakan cintanya, dan menenangkan segala kegelisahan yang selama ini menumpuk di dalam hatimu. Engkau juga belajar bahwa rumah jiwa bukan sesuatu yang statis. Ia bergerak, bernafas, dan hidup seiring dengan kesadaranmu. Semakin engkau hadir, semakin engkau menyadari setiap detik sebagai anugerah, setiap tarikan nafas sebagai doa, dan setiap detak jantung sebagai pengingat bahwa kedekatannya selalu nyata. Di dalam rumah ini, engkau menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun. Sebuah kedamaian yang lahir dari pengertian bahwa Dia selalu ada, selalu dekat, dan selalu membimbing dengan kelembutan yang abadi. Dan ketika engkau benar-benar menyadari hal ini, engkau menemukan makna hakiki dari hidup, bahwa kedekatannya adalah rumah sejati yang menenangkan jiwa, menuntun hati, dan menyatukan setiap bagian dari dirimu dalam kasih yang tak terbatas. Engkau belajar untuk hadir sepenuhnya, untuk merasakan setiap detik, dan untuk memahami bahwa Dia selalu dekat, selalu menyertai, dan selalu menuntun setiap langkah dengan lembut. Rumah jiwa ini adalah tempat di mana engkau menemukan kedamaian, keberanian, dan cinta yang abadi. Sebuah ruang batin yang selalu menunggu untuk engkau sadari, di mana kedekatannya menjadi nafas, cahaya, dan kehidupan yang tak pernah berakhir. Bahkan saat engkau benar-benar menyadari hal ini, engkau menemukan rumah sejati dalam hatimu sendiri, tempat di mana Dia selalu dekat, selalu menuntun, dan selalu membelai jiwa dengan kasih yang abadi. Ingatlah, kedekatannya bukan sesuatu yang jauh. Ia selalu ada, hanya perlu engkau hadir dan merasakannya.